warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan mengenai chapter 1 yaitu Business Ethics, Philosophy of Management, and Theory of Leadership. Sebelumnya mohon maaf karena ada kendala sinyal, saya berhalangan untuk on cam. Next. Next, Mbak. Oh iya. Oke, di sini ada 4 anggota kelompok saya. Langsung ke intinya, bab ini menjelaskan mengenai hubungan etika bisnis dan filosofi manajemen. Alasan perlunya memikirkan kembali etika bisnis dan filosofi manajemen adalah banyaknya skandal dan krisis bisnis di masyarakat kontemporer. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin untuk bisa mengatasi oksimoron yang antara etika dan bisnis ini dengan sudut pandang bahwa etika yang baik adalah bisnis yang baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu memikirkan kembali adanya etika bisnis dengan filosofi manajemen. Next. Nah, untuk bagian introduction, pentingnya memikirkan kembali etika bisnis dan filosofi manajemen ini dalam konteks kehidupan sekarang karena sangat mengganggu, dan jika kita menghadapi begitu banyak skandal-skandal dan situasi-situasi krisis dalam bisnis saat ini, perusahaan terus mengembangkan program-program etika agar bisa menanggulangi krisis dan risiko-risiko tersebut. Sehingga ya, ini merupakan bagian dari manajemen risiko dan bagian dari menjaga reputasi mereka. Nah, menjadi masalah nih ketika bagaimana kita bisa mengatasi atau bisa menghadapi oksimoron ini, bahwa bisnis dan etika ini tampaknya tidak bercampur dengan baik, sehingga untuk itu kita butuh yang namanya melihat dari kedua sisi tersebut. Next. Oke, lanjut. Ini bagian saya ya. Pertama itu the topic of the conference, Business Ethics and Philosophy of Management. Jadi ini adalah sebuah topik konferensi yang faktanya kami coba luruskan bahwa sampai saat ini hanya ada sedikit diskusi tentang hubungan antara etika bisnis dan filosofi manajemen. Faktanya, kita dapat mengatakan bahwa terlepas dari kepentingan umum dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis, diskusi kontemporer jarang menyentuh inti normatif dan landasan filosofis bisnis. Meskipun tindakan dan aktivitas bisnis dapat didiskusikan dari sudut pandang moral, tidak terkecuali di media, penilaian dan opini yang berkaitan dengan bisnis dan manajemen seringkali tidak memiliki moral yang lebih dalam, refleksi, dan konsistensi. Lalu selanjutnya, moral blindness and the need for business ethics. Salah satu alasan penting atau perlunya etika bisnis disajikan oleh konsep kebutuhan moral dalam institusi dan organisasi. Mengikuti filosofi tanggung jawab dan penilaian, Hannah Arendt mengusulkan dalam bukunya yang berjudul Eichmann di Yerusalem, yang di dalamnya terdapat esai tentang Banality of Evil pada tahun 1963 yang mendefinisikan bahwa kebutuhan moral merupakan ketidakmampuan administrator atau manajer untuk mengintegrasikan pemikiran etis dan imajinasi moral dalam pengambilan keputusan. Seperti perwira Nazi yang bernama Adolf Eichmann, administrator dan birokratnya hanya mengikuti perintah sebagai bagian dari birokrasi organisasi tanpa mempertanyakan dasar moral dan etika dari tindakan tersebut. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, bagian saya dari State of the Art of Business Ethics. Nah, dalam etika bisnis, etika utilitarianisme dan konsekuensialisme ini sangat mendominasi menurut Velasquez tahun 2011. Nah, pendekatan ini praktis dan berorientasi pada utilitas karena sangat sesuai dengan pragmatisme bisnis. Nah, utilitarianisme ini menghadapi masalah penting dari utilitas, yaitu suatu masalah yang bagaimana untuk mengukur kepentingan, utilitas, dan konsekuensinya. Dalam karakteristik etika bisnis, utilitarian yang mendefinisikan tindakan yang benar sebagai tindakan yang paling berguna dan memiliki konsekuensi terbaik bagi perusahaan. Nah, kita dapat mengatakan bahwa ekonomi bisnis dibangun di atas gagasan perusahaan sebagai unit pemaksimalan utilitas praktis yang mendominasi, itu menurut Velasquez tahun 2011. Nah, untuk kaitannya dengan etika bisnis, utilitarian
kita itu menghadapi ketegangan antara memaksimalisasi utilitas individu dan memaksimalisasi utilitas kesejahteraan sosial. Next. Nah, untuk yang selanjutnya, etika bisnis ini juga melibatkan pengusulan nilai bersama bagi masyarakat dan bisnis. Nah, untuk kritik ini adalah bahwa hal itu tidak benar-benar melibatkan pendekatan etis untuk bisnis, melainkan menyiratkan penutupan dalam kaitannya dengan etika. Misalnya, kritik terhadap CSR dan CSR strategis yang terkesan mengabaikan pendekatan etis terhadap bisnis. Seperti yang dikatakan Mintzberg, penting bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak berakhir menjadi apa-apa selain singkatan baru di mana dimensi etika CSR ini diserap ke dalam konsep strategis tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Mintzberg tahun 1983 dan Randolph tahun 2019. Next. Nah, untuk yang selanjutnya kan disampaikan oleh Mas Triyoga. Baik, saya lanjutkan terkait dengan materi kita yang berikutnya, yaitu what is a philosophy of management. Jadi, kalau kita berbicara terkait dengan filosofi manajemen, ini tentunya melibatkan dari refleksi filosofis atas dasar-dasar dari manajemen itu sendiri. Di sini kita dapat menyebutkan topik seperti interaksi antar manajemen dan juga filosofi, seperti halnya ontologi, epistemologi, dan juga filsafat ilmu dalam manajemen. Seperti filosofi politik korporasi dalam masyarakat demokratis kontemporer, lalu juga terkait dengan legitimasi politik, sosial, dan juga etika korporasi dalam ekonomi dan juga masyarakat. Praktik budaya dan juga estetika organisasi itu juga salah satu bentuknya. Nah, etika dalam manajemen ini adalah sebuah tantangan kewajiban bagi seorang manajer terhadap kebaikan perusahaan itu sendiri. Dan dalam etika kepemimpinan, kepedulian, kehati-hatian, dan juga kebijaksanaan praktis, itu merupakan hal yang sangat penting. Dengan demikian, yang namanya filosofi manajemen itu perlu memberikan landasan baru etika bisnis. Konsep baru filsafat manajemen itu harus didasarkan pada pengalaman filosofis berpikir. Ini dari Kozlowski 2010 dan juga Luigi di tahun 2013. Jadi penting dalam filsafat manajemen untuk mengajukan pertanyaan ontologi seperti halnya Plato yang mengajukan pertanyaan tentang apa yang baik, apa yang indah, dan juga apa yang adil. Filosofi manajemen itu mengajukan pertanyaan apa itu. Dan pertanyaan ini dapat dipahami sebagai dasar dari konsep legitimasi dari sebuah kepemimpinan. Dan pertanyaan ontologis dalam manajemen dengan demikian itu dapat menyiratkan pertanyaan seperti apa itu manajemen, apa itu motivasi, apa itu sebuah keadilan, apa itu tanggung jawab, apa nilai-nilai dasar dari seorang pemimpin itu sendiri, dan apa itu kepemimpinan yang baik. Dan kita dapat mengajukan pertanyaan itu dan kita dapat kumpulkan dan itu menjadi apa itu manajemen yang baik. Dari sini merupakan dari what is philosophy of management. Next, kita berbicara terkait dengan global philosophy of management, di mana ada cosmopolitan business ethic dan juga the balance company. Di mana etika bisnis kosmopolitan itu membandingkan berbagai konsep dan juga aliran etika bisnis dan juga filosofi manajemen dan menerapkannya pada perdebatan kontemporer tentang etika bisnis kosmopolitan dan juga global. Atas dasar ini dapat mengatasi masalah kontemporer keberlanjutan, mengatasi terkait dengan bisnis dan juga hak asasi manusia, tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen pemangku kepentingan, lalu juga terkait dengan tata kelola perusahaan untuk mempromosikan konsep kosmopolitan etika bisnis dan juga filosofi manajemen. Nah, dengan etika bisnis kosmopolitan, filosofi manajemen global itu mencakup refleksi dari filosofis tentang nilai-nilai integritas dan juga tanggung jawab. Ini merupakan sebagai landasan hak asasi manusia dan juga bisa menjadi sebuah pedoman universal untuk perusahaan yang secara multinasional. Jadi konsep dari kosmopolitanisme ini yang didefinisikan itu terkait dengan kewarganegaraan dunia. Penerapan konsep ini pada perusahaan bisnis itu kalau kita terapkan itu seperti kewarganegaraan bisnis dan juga perusahaan global yang ada di dunia, dan dengan demikian pendekatan kosmopolitan ini mengajukan filosofi dari miliknya Immanuel Kant sebagai landasan etika bisnis kosmopolitan. Dan kalau kita berbicara terkait dengan istilah ekonomi etis atau etis ekonomi, ini melampaui dari tujuan penelitian etika ekonomi yang dipahami sebagai etika ekonomi untuk mencapai dari integritas teori etika dan juga teori ekonomi. Nah, ekonomi etis ini harus lebih dari sekedar ekonomi dan juga etika. Jadi, ekonomi etis ini harus lebih dari itu,
Dan maksudnya di sini adalah dari Kozlowski untuk mencapai integritas teori etika dan juga teori ekonomi. Ekonomi itu harus lebih dari sekedar itu. Dan pendekatan ini tentunya merupakan etika bisnis itu berfungsi sebagai pendekatan institusional untuk studi etika dalam ekonomi dan juga masyarakat. Namun untuk melihat lebih dalam pada realitas praktis perusahaan bisnis, kita juga dapat mengambil manfaat dari hermeneutika studi kasus yang menerapkan bahwasanya pendekatan etika yang berbeda untuk kasus tertentu dan juga dilema etika serta masalah dalam perusahaan bisnis. Studi kasus itu dapat diusulkan sebagai metodologi penting untuk etika dan juga filsafat dalam manajemen humanistik dan juga terkait dengan pendidikan liberal dan juga ilmu sosial karena mereka itu integrasikan pemahaman reflektif, filosofis, dan juga etis yang lebih dalam tentang organisasi dalam bisnis dan juga ekonomi. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara terkait dengan pendekatan studi kasus, ini mencoba mengatasi pertentangan antara teori dan juga praktik, dan dengan cara ini kita dapat membangun jembatan antara pendekatan teoritis yang berbeda dengan realitas organisasi atau perusahaan bisnis itu. Nah, ketika kita berurusan dengan ilmu, tindakan seperti dalam ekonomi bisnis, kita nantinya dapat melihat bahwa studi kasus itu dapat memberi peneliti dan juga praktisi kemampuan yang lebih baik lagi untuk bertindak. Dengan demikian, studi kasus itu dapat meningkatkan integritas secara pribadi dan juga kemampuan untuk melakukan tindakan yang benar. Dan studi kasus dengan ini juga dapat berkontribusi pada sebuah realisasi tujuan untuk mendidik manajer dan juga administrator yang baik di perusahaan bisnis. Dengan ini, studi kasus itu sangat penting untuk memikirkan kembali hubungan antara etika bisnis dan juga filosofi manajemen dan juga kepemimpinan. Itu tadi materi yang telah kita sampaikan. Terkait dengan pertanyaannya akan kita jawab melalui dari Hebat di hari Senin. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.